Kelihatan. Mana nuannya? Share screen-nya mana dah? Gitu. Yuk. Gue mana? Yang dua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan materi Pegadaian dan kopi. Betul itu. Nama-nama kelompok: 1. Ketua Isra Bandarsa, 2. Wakil Mari Bunyatna, 3. Anggota kelompok Nia Sakira Anika Norah, Perialati, Hendri Larswendar, Muhammad Janualdi, Agita Sopenti, Radit, Salorane. 1. Pegadaian. Patah. Artian dasar tahun 1900 dalam dan barang-barang berharga kepada pihak tertentu memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai antara lain berikut: titipan barang, pinjaman dengan jaminan. Fungsi pegadaian. Fungsi pegadaian adalah memberikan pinjaman atau membiayai kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan jaminan barang harga tertentu. Adapun tugas pegadaian berdasarkan Putusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1991. A. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada petani, nelayan, pedagang kecil dan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. B. Ikut serta mencegah pemberian pinjaman yang tidak wajib atau pengadaan gelap dan praktek riba lainnya. C. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya manfaat terutama bagi pemerintah masyarakat. D. Membina pola perkreditan supaya benar terarah dan bermanfaat, tidak perlu memperluas operasinya. Baca. Peran pegadaian. Peran pegadaian dapat diketahui dengan melihat tujuan dari pegadaian itu sendiri, yang diantaranya sebagai berikut. A. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. B. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. C. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan bebas bunga. Adapun manfaat pegadaian antara lain sebagai berikut. A. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembagian atau kredit perbankan, pembiayaan atau kredit perbankan. B. Bagi perusahaan pegadaian. 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjaman dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu. Jenis pegadaian. Udah. A. Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pegadaian konvensional adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan pegadaian konvensional
Pegadaian konvensional yang dimiliki ialah pegadaian ini sudah memiliki banyak cabang, bahkan sampai ke pedesaan. 2. Kekurangan pegadaian konvensional yaitu A. Menggunakan sistem bunga, B. Tarif jasa simpan yang relatif besar, C. Biaya administrasi yang lebih besar dibandingkan dengan pegadaian syariah 1% dari uang pinjaman, D. Sisa uang dari hasil pelelangan barang diambil oleh perusahaan tersebut. E. Pegadaian konvensional juga masih menggunakan sistem pencatatan manual. B. Pegadaian syariah. Secara umum, pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari form pegadaian dengan memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pegadaian syariah adalah 1. Kelebihan pegadaian syariah adalah A. Menggunakan sistem bagi hasil, B. Menggunakan sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip Islami, C. Tarif jasa simpan lebih sedikit 0,8% per 10 hari dari taksiran, D. Biaya administrasi relatif kecil 0,27% dari uang pinjaman. 2. Kekurangan pegadaian syariah. Kekurangan yang dialami oleh pegadaian syariah sampai saat ini adalah masih menggunakan pencatatan secara manual. Prinsip kegiatan usaha pegadaian. Prinsip kegiatan usaha pegadaian mengikuti prinsip konvensional dan prinsip syariah. Pegadaian konvensional adalah pegadaian yang menjalankan operasional berpegang kepada prinsip bunga. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan dengan 2 akad, yaitu 1. Akad ra, yang artinya akad menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. 2. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Produk pegadaian. Menurut Kasmir, tahun 2011 bahwa usaha sekaligus menjadi produk dari pegadaian adalah sebagai berikut. 1. Jasa penaksiran barang berharga tertentu. 2. Jasa titipan barang berharga tertentu. Yang ketiga adalah pinjaman dengan jaminan barang berharga tertentu. 2. Koperasi. Sejarah perkembangan koperasi. Pengembangan koperasi di dunia pertama kali digagasi oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Ia menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Koperasi tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh William King pada tahun 1786 sampai 1865 dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris pada tanggal 1 Mei 1828. William King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Corporator yang berisi berbagai gagasan dan saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Di Jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Charles Fourier, Revenson, Schulze-Dellit, dan di Prancis, Louis Bulb mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark, Pastor Christianson mendirikan koperasi pertanian. Koperasi di Indonesia lahir sebagai akibat dengan sistem kapitalisme dan imperialisme yang menyengsarakan dan membodohkan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi dorongan bagi para pejuang untuk mendirikan koperasi. Pengertian, landasan, dan asas koperasi. Koperasi menurut UU nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural koperasi sekolah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta landasan hukum sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Asas pengembangan koperasi adalah kekeluargaan. Tujuan koperasi. Sabar baca. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai sebagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ciri-ciri koperasi. A. Koperasi merupakan badan usaha, artinya koperasi harus mencari keuntungan yang bisa disebut sisa hasil usaha atau SHU. SHU dalam koperasi bukan tujuan utama. Hal yang lebih utama adalah pelayanan anggota. B. Koperasi dapat didirikan oleh perorangan yang dikenal dengan koperasi primer, maupun badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. C. Koperasi melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya. D. Koperasi berdasarkan kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan rohnya dalam koperasi. Prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 adalah sebagai berikut. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian SHU dilaksanakan secara adil. D. Pemberian jasa yang terbatas atas modal. E. Kemandirian. F. Pendidikan perkoperasian. G. Kerjasama antar koperasi. Fungsi dan peran koperasi. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi berdasarkan bentuknya sebagaimana disebut dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 6 dan pasal 15 bahwa koperasi di dunia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggota orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. B. Koperasi sekunder, yakin koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuknya diperlukan minimal 3 koperasi yang sudah di perbedaan hukum. Jenis-jenis koperasi. A. Koperasi simpan pinjam atau KSP menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi bahwa koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. B. Koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat seperti kelompok ibu rumah tangga, karang taruna, pondok pesantren, dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. C. Koperasi produsen koperasi
Produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang. D. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang. E. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya. Terdapat beberapa koperasi jasa, antara lain sebagai berikut. 1. Koperasi angkutan, memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang. 2. Koperasi perumahan, memberi jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah. Adapun berdasarkan tingkatannya, koperasi Indonesia dapat dibagi menjadi 4 sebagai berikut. 1. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Contohnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia, KPRI. 2. Koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 buah koperasi primer dan wilayah kerjanya 1 kabupaten atau kota. Contohnya Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia, PKPRI. 3. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 buah koperasi pusat dengan wilayah kerja 1 provinsi. 4. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 buah koperasi gabungan dengan kerja seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan koperasi. 1. Perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 21 terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun yang dinamakan dengan Rapat Anggota Tahunan, RAT. Rapat anggota menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 5 adalah sebagai berikut. A. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha serta keuangan koperasi. B. Menetapkan dan mengubah anggaran dasar. C. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas. D. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. E. Meminta keterangan yang mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. F. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. G. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. H. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Pengurus adalah orang-orang kepercayaan anggota yang diberi tugas dan wewenang. Pengurus adalah orang-orang kepercayaan anggota yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi. UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 Ayat 1 menyebutkan bahwa tugas pengurus adalah sebagai berikut. 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan A. Rencana kerja. B. RAPBK. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas. 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris koperasi. 6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Adapun wewenang pengurus sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 Ayat 2 adalah sebagai berikut. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya, dan keputusan rapat anggota. Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari anggota dalam mendampingi pengurus untuk mengawasi jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan tugas pengawas adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya yang akan disampaikan atau dipertanggungjawabkan pada rapat anggota. Adapun wewenang pengawas sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 25 tahun 1992 pada pasal 39 ayat 2 sebagai berikut. 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 2. Sumber permodalan koperasi dan koperasi sekolahan. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha SHU. Hibah yaitu dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi secara sukarela. Tiga, hasil usaha SHU, koperasi dan koperasi sekolah. Jika kalian berbelanja di salah satu toko modern, kegiatan transaksi kalian tidak akan dihitung sebagai jasa usaha atau transaksi. Namun berbeda jika kalian berbelanja di koperasi. Setiap transaksi kalian akan diakumulasikan menjadi jasa usaha atau transaksi kalian, dan setelah 1 tahun buku hal tersebut akan menjadi dasar perhitungan besarnya SHU yang akan kalian dapatkan dari koperasi. Terdapat 2 pertimbangan pembagian SHU bagi anggota, yaitu SHU atas jasa modal dan SHU atas jasa transaksi atau usaha. A. SHU atas jasa modal atau simpanan besar. Kecilnya modal anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib menentukan besar kecilnya SHU anggota atas jasa modal. B. SHU atas jasa usaha atau transaksi. SHU atas jasa usaha atau transaksi berbeda bagi setiap anggota. Semakin banyak transaksi anggota tersebut terhadap koperasinya, maka semakin besar SHU anggota tersebut dari jasa usaha atau transaksi. Berdasarkan 2 pertimbangan pembagian SHU bagi anggota tersebut, maka dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. SHU per anggota sama dengan Y plus X, di mana Y sama dengan SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi, AE. X sama dengan SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha, MU. Adapun untuk menghitung SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi, AE digunakan rumus sebagai berikut. SHU koperasi AE sama dengan TATK JUA, di mana TA sama dengan total transaksi anggota, TK sama dengan total transaksi koperasi, JUA sama dengan jasa usaha anggota. Adapun untuk menghitung SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha, MU, digunakan rumus sebagai berikut. SHU koperasi MU sama dengan SASK JMA, di mana SA sama dengan jumlah simpanan anggota, SK sama dengan total simpanan koperasi, total modal sendiri, JMA sama dengan jasa modal anggota. Jika SHU anggota menurut AD atau ART koperasi adalah 40% dari total SHU, dan rapat anggota menetapkan bahwa SHU bagian anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut jasa modal dan jasa usaha dengan pembagian jasa usaha anggota JUA sebesar 70% dan jasa modal anggota JMA sebesar 30%. Maka terdapat 2 cara menghitung persen. Sekian dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.